strategi, metode, teknik pemecahan masalah siswa milenial tentang karakter dan integritas. Berikut adalah beberapa pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah peningkatan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. *1. Pendidikan karakter terstruktur, *. Implementasi program pendidikan karakter yang terstruktur dalam kurikulum sekolah, yang mencakup mata pelajaran atau kegiatan khusus untuk mengembangkan karakter. Menerapkan model pendidikan karakter yang terintegrasi dengan aspek-aspek kurikulum seperti pelajaran agama, moral, dan etika. *2. Pembelajaran berbasis proyek, *. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberi tugas untuk bekerja dalam proyek-proyek yang mempromosikan karakter dan integritas, seperti proyek kemanusiaan, proyek penelitian tentang nilai-nilai moral, atau proyek yang membutuhkan kerjasama dalam tim. *3. Pembinaan karakter oleh guru, *. Guru bisa berperan sebagai model peran dalam pembinaan karakter. Mereka dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan karakter positif dan memberikan contoh perilaku yang baik. *4. Penggunaan kisah-kisah dan contoh teladan, *. Menggunakan kisah-kisah dan contoh-contoh nyata yang menunjukkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerjasama, atau kepedulian. Ini bisa melibatkan membaca buku, menonton film, atau mendiskusikan peristiwa nyata. *5. Konseling dan pembinaan, *. Menyediakan layanan konseling dan pembinaan kepada siswa untuk membahas isu-isu karakter dan integritas, serta membantu siswa mengatasi konflik atau tantangan moral. *6. Membangun budaya sekolah yang positif, *. Memastikan bahwa seluruh lingkungan sekolah mendukung nilai-nilai karakter. Ini dapat mencakup penerapan peraturan sekolah yang adil, memberikan penghargaan untuk perilaku baik, dan mengatasi perilaku yang tidak etis dengan tegas. *7. Pelibatan orang tua, *. Melibatkan orang tua dalam upaya pendidikan karakter dengan mengadakan pertemuan, lokakarya, atau proyek bersama yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa. *8. Program kegiatan ekstrakurikuler, *. Mengembangkan program kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter seperti klub sukarela, kelompok diskusi etika, atau program sosial. *9. Monitoring dan evaluasi, *. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan perkembangan karakter siswa secara teratur. Dengan mengukur kemajuan, kita dapat menilai efektivitas program dan menyesuaikannya jika diperlukan. *10. Pendidikan karakter berbasis teknologi, *. Memanfaatkan teknologi, seperti platform pembelajaran daring, untuk memberikan materi pendidikan karakter yang interaktif dan relevan. *11. Mentoring dan model peran, *. Menghubungkan siswa dengan mentor atau model peran yang dapat memberikan panduan dan dukungan dalam mengembangkan karakter dan integritas. Pendekatan dan strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sekolah dan siswa yang bersangkutan. Kunci utama adalah konsistensi dalam implementasi dan kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas untuk mencapai hasil yang efektif dalam pendidikan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. Tentu, mari lanjutkan dengan beberapa pendekatan, strategi, metode, dan teknik tambahan untuk mengatasi masalah pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. *12. Diskusi etika dan debat, *. Menggunakan diskusi etika dan debat sebagai sarana untuk membangun pemahaman siswa tentang masalah moral dan etika. Ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi. *13. Masyarakat sekolah yang demokratis, *. Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah, seperti pemilihan ketua kelas atau kebijakan tata tertib. Ini dapat membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab. *14. Program orientasi karakter, *. Melibatkan program orientasi karakter di awal tahun sekolah untuk membantu siswa memahami nilai-nilai dan norma nilai yang dijunjung tinggi di sekolah. *15. Pengenalan etika dalam mata pelajaran, *. Memasukkan diskusi tentang etika dan karakter dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ilmu sosial, bahasa, dan matematika,
sehingga siswa dapat melihat relevansi nilai-nilai karakter dalam berbagai konteks. *16. Proyek kolaboratif, *. Mengorganisir proyek-proyek kolaboratif antar kelas atau antar siswa yang menekankan kerja tim, komunikasi yang baik, dan integritas dalam menyelesaikan tugas. *17. Model peran dari siswa lebih tua, *. Melibatkan siswa yang lebih tua sebagai model peran bagi siswa yang lebih muda. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai karakter dihormati dan dijunjung tinggi. *18. Kompetisi karakter, *. Mengadakan kompetisi yang berfokus pada karakter, di mana siswa diberi tantangan untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter dalam situasi-situasi nyata. *19. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional, *. Memasukkan pembelajaran keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum untuk membantu siswa mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang sehat. *20. Kerja sama dengan komunitas, *. Menggandeng komunitas lokal untuk mendukung program pendidikan karakter, seperti mengadakan acara amal, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, atau kerjasama dengan lembaga amal. Pendekatan-pendekatan ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya sekolah tertentu. Dengan upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak terlibat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. Tentu, mari kita teruskan pembahasan. Berikut beberapa tambahan pendekatan dan strategi. *21. Pelatihan konflik dan penyelesaian masalah, *. Memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara yang etis dan konstruktif. *22. Penerapan kode etik, *. Mengembangkan dan menerapkan kode etik atau peraturan tingkah laku yang jelas di sekolah, yang mendukung nilai-nilai karakter. *23. Penanaman kebiasaan positif, *. Mendorong siswa untuk membentuk kebiasaan positif sehari-hari yang mempromosikan karakter dan integritas, seperti kebersihan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. *24. Peningkatan kesadaran diri, *. Membantu siswa mengembangkan kesadaran diri terkait dengan nilai-nilai karakter mereka, dengan refleksi diri dan evaluasi perilaku. *25. Pelatihan keterampilan sosial, *. Memberikan pelatihan keterampilan sosial kepada siswa, termasuk keterampilan komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan yang etis. *26. Evaluasi diri sekolah, *. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pendidikan karakter di sekolah dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. *27. Kolaborasi dengan orang tua, *. Melibatkan orang tua dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan karakter, serta memberikan dukungan mereka dalam memahami dan mendukung perkembangan karakter anak-anak. *28. Aktivitas ekstrakurikuler, *. Menyediakan beragam aktivitas ekstrakurikuler yang menekankan karakter, seperti klub debat etika, klub sosial, atau kelompok relawan. *29. Evaluasi akhir tahun, *. Melakukan evaluasi karakter dan integritas siswa pada akhir tahun untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan mereka selama tahun ajaran. *30. Reward dan penghargaan, *. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan perilaku dan tindakan karakter yang baik. Reward dapat menjadi insentif positif. Setiap sekolah dapat memilih kombinasi dari pendekatan dan strategi ini sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Kunci dalam implementasi pendidikan karakter dan integritas adalah konsistensi, komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, dan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan karakter positif dan integritas siswa. Tentu, mari kita teruskan. Berikut adalah beberapa tambahan pendekatan dan strategi yang dapat digunakan. *31. Pelatihan pemecahan masalah, *. Mengajarkan siswa keterampilan pemecahan masalah, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi solusi, dan membuat keputusan yang etis. *32. Program keberlanjutan, *.
Membangun program pendidikan karakter yang berkelanjutan, sehingga karakter dan integritas terus ditanamkan dan diperkuat sepanjang tahun ajaran. **33. Kemitraan dengan organisasi masyarakat, mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga amal atau kelompok agama, untuk mendukung program pendidikan karakter di sekolah. *34. Pelatihan guru, melakukan pelatihan guru dalam hal implementasi pendidikan karakter, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswa. *35. Program konseling karakter, menyediakan program konseling yang berfokus pada pengembangan karakter dan integritas siswa, termasuk pengelolaan stres dan konflik. *36. Penggunaan kasus studi, menggunakan studi kasus etika yang nyata untuk membantu siswa memahami implikasi perilaku dan keputusan etis. *37. Pembinaan karakter dalam proyek sosial, mengintegrasikan pembinaan karakter dalam proyek sosial yang melibatkan siswa dalam upaya pengembangan komunitas. *38. Penguatan kepemimpinan siswa, memberdayakan siswa untuk berperan dalam kepemimpinan sekolah, memimpin proyek karakter, atau mendirikan klub karakter. *39. Keterlibatan orang tua dalam pengembangan kurikulum, melibatkan orang tua dalam proses pengembangan kurikulum karakter dan integritas, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah konsisten dengan nilai-nilai di rumah. *40. Penyuluhan dan workshop untuk orang tua, menyelenggarakan penyuluhan dan workshop untuk orang tua yang memberikan strategi dalam mendukung perkembangan karakter anak-anak mereka. Semua pendekatan dan strategi ini harus diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah, serta mempertimbangkan perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh komunitas sekolah, pendidikan karakter dan integritas dapat menjadi bagian yang integral dari pendidikan siswa di tingkat SMP. Tentu, mari kita melanjutkan. Berikut beberapa tambahan pendekatan dan strategi untuk meningkatkan pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. *41. Program penguatan kepercayaan diri, mengadakan program yang membantu siswa membangun kepercayaan diri, sehingga mereka merasa lebih kuat dalam mengambil keputusan berdasarkan karakter yang baik. *42. Evaluasi diri siswa, mendorong siswa untuk secara rutin melakukan evaluasi diri terkait perkembangan karakter mereka, dan memberi mereka alat untuk merencanakan perbaikan. *43. Pelatihan dalam keterampilan keberhasilan, mengajarkan keterampilan yang mendukung kesuksesan akademik, seperti manajemen waktu, kemampuan belajar, dan resolusi konflik. *44. Perayaan keberhasilan karakter, merayakan pencapaian karakter siswa secara teratur melalui penghargaan dan pengakuan yang menyoroti perilaku dan tindakan positif. *45. Program anti-bullying, mengembangkan program anti-bullying yang mendukung siswa dalam mengatasi perundungan dan menghormati perbedaan. *46. Pembinaan oleh sesama, mengatur program pembinaan di mana siswa yang lebih tua membantu siswa yang lebih muda dalam pengembangan karakter dan integritas. *47. Pelatihan etika teknologi, memberikan pelatihan tentang penggunaan etis teknologi dan media sosial, serta kesadaran akan risiko perilaku online yang tidak etis. *48. Sumber daya online, menyediakan sumber daya pendidikan karakter online yang dapat diakses oleh siswa, orang tua, dan guru. *49. Pendekatan berbasis nilai, mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai di mana semua keputusan dan tindakan dievaluasi dengan mempertimbangkan dampak pada nilai-nilai karakter. *50. Peningkatan komunikasi, mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara siswa, guru, dan orang tua untuk membahas masalah karakter dan integritas. Pendekatan-pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih berdasarkan prioritas dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di tingkat SMP, penting untuk menjaga kesinambungan,
melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermartabat. 29/10 pukul 10.49 Fatoni INSTITUTE, tentu, mari kita teruskan. Berikut beberapa tambahan pendekatan dan strategi yang dapat membantu meningkatkan pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. *51. Pendekatan berbasis proses, *. Menggunakan pendekatan berbasis proses yang memberikan siswa peluang untuk merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan mereka terkait dengan karakter dan integritas. *52. Mentoring oleh alumni, *. Melibatkan alumni sekolah sebagai mentor bagi siswa saat ini, yang dapat berbagi pengalaman dan nasihat tentang pengembangan karakter dan integritas. *53. Kolaborasi dengan pihak eksternal, *. Menggandeng organisasi-organisasi eksternal yang berfokus pada pendidikan karakter dan integritas untuk menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan. *54. Penggunaan teknologi pendidikan, *. Memanfaatkan teknologi pendidikan, seperti platform daring dan aplikasi pendidikan, untuk menyampaikan materi pendidikan karakter yang interaktif dan menarik. *55. Aktivitas kreatif, *. Menggunakan seni, drama, dan aktivitas kreatif lainnya untuk membantu siswa merenungkan dan mengungkapkan nilai-nilai karakter. *56. Monitoring dan evaluasi rutin, *. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas program pendidikan karakter, dan menggunakan hasil evaluasi untuk membuat perbaikan. *57. Workshop etika profesional, *. Mengundang profesional atau praktisi etika untuk memberikan workshop dan ceramah tentang etika dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. *58. Kemitraan dengan universitas dan institusi pendidikan tinggi, *. Berkolaborasi dengan universitas dan institusi pendidikan tinggi untuk program orientasi karakter dan integritas yang berlanjut. *59. Kompetisi karakter, *. Mengadakan kompetisi karakter yang melibatkan siswa dalam tugas dan proyek yang menekankan karakter positif dan integritas. *60. Pembinaan karakter online, *. Menyediakan sumber daya pendidikan karakter dalam bentuk kursus online atau platform pendidikan karakter. Pendekatan-pendekatan ini dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus sekolah dan siswa. Penting untuk terus berinovasi dan memonitor perkembangan karakter siswa sepanjang waktu. Dengan komitmen yang kuat dan upaya kolaboratif, pendidikan karakter dan integritas dapat menjadi inti dari pendidikan di tingkat SMP dan membantu siswa tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Tentu, mari kita melanjutkan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan strategi tambahan untuk meningkatkan pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. *61. Penghargaan dan sanksi yang konsisten, *. Menyusun kebijakan yang jelas terkait dengan penghargaan bagi perilaku karakter positif dan sanksi bagi perilaku yang tidak etis. Penerapan yang konsisten akan memperkuat norma nilai karakter. *62. Pelatihan dalam resolusi konflik, *. Memberikan pelatihan kepada siswa dalam resolusi konflik yang konstruktif dan etis, sehingga mereka dapat mengatasi konflik tanpa kehilangan integritas. *63. Pertunjukan karakter, *. Mengorganisir pertunjukan, drama, atau permainan peran yang berfokus pada situasi moral dan etika untuk membantu siswa memahami implikasi pilihan karakter. *64. Kelas diskusi etika, *. Menerapkan kelas diskusi etika yang mengajak siswa untuk berbicara tentang nilai-nilai karakter, etika, dan dilema moral dalam kehidupan sehari-hari. *65. Mengintegrasikan isu sosial, *. Mengintegrasikan isu-isu sosial dan kemanusiaan dalam pembelajaran, sehingga siswa memahami pentingnya integritas dalam mengatasi masalah sosial. *66. Pemantauan media sosial, *. Mengedukasi siswa tentang penggunaan media sosial yang etis, serta membantu mereka memahami risiko dan dampak perilaku online yang tidak etis. *67. Bimbingan karir dan etika kerja, *.
Menyelenggarakan program bimbingan karir dan etika kerja untuk membantu siswa memahami pentingnya integritas dalam dunia kerja. *68. Mentoring karakter, mengatur program mentoring karakter di mana siswa mendapat bimbingan dari mentor yang lebih tua dalam pengembangan karakter. *69. Pendidikan anti korupsi, mengajarkan siswa tentang bahaya dan konsekuensi korupsi, serta pentingnya integritas dalam membangun masyarakat yang adil. *70. Seminar keluarga, menyelenggarakan seminar dan lokakarya karakter yang melibatkan keluarga siswa, sehingga nilai-nilai karakter dapat diterapkan secara konsisten di rumah dan sekolah. Pendekatan dan strategi ini harus dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan unik sekolah dan siswa. Pendekatan yang beragam dan komprehensif akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kuat yang mendukung perkembangan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. Tentu, mari lanjutkan. Berikut beberapa pendekatan dan strategi tambahan untuk pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. *71. Bekerja sama dengan lembaga sosial, kerja sama dengan lembaga sosial seperti yayasan amal, organisasi kemanusiaan, dan kelompok masyarakat dalam proyek-proyek karakter dan integritas. *72. Program kepemimpinan berbasis karakter, mengembangkan program kepemimpinan yang berfokus pada karakter, di mana siswa belajar menjadi pemimpin berintegritas dan moral. *73. Kurikulum interdisipliner, menerapkan kurikulum interdisipliner yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam berbagai mata pelajaran dan aspek kehidupan sekolah. *74. Penanaman kebiasaan sehat, mendorong siswa untuk membentuk kebiasaan sehat secara fisik, emosional, dan sosial yang mendukung perkembangan karakter. *75. Mendukung pengembangan diri, memberikan siswa peluang untuk merencanakan dan mengembangkan diri mereka sendiri, dengan mempertimbangkan nilai-nilai karakter dalam proses tersebut. *76. Menggunakan teater pendidikan, menggunakan teater pendidikan untuk membawa masalah karakter dan integritas ke panggung, sehingga siswa dapat memahami implikasi tindakan mereka. *77. Program berbasis proyek, mengorganisir program berbasis proyek yang memungkinkan siswa menerapkan nilai-nilai karakter dalam proyek nyata yang memiliki dampak positif. *78. Mewujudkan nilai dalam tindakan, mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam tindakan sehari-hari, seperti membantu sesama, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan keadilan. *79. Mengukur pertumbuhan karakter, menggunakan alat pengukuran dan penilaian karakter yang dapat membantu siswa melihat perkembangan karakter mereka dari waktu ke waktu. *80. Program kepemimpinan siswa, melibatkan siswa dalam program kepemimpinan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai karakter dan integritas. Pendekatan dan strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang mendorong perkembangan karakter yang kuat dan integritas siswa di tingkat SMP. Kombinasi yang baik dari berbagai pendekatan akan membantu memastikan bahwa nilai-nilai karakter menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan mereka. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *81. Peningkatan keterampilan komunikasi, memberikan pelatihan dalam keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan, berbicara dengan hormat, dan berdiskusi secara etis. *82. Proyek kepemimpinan sosial, mendorong siswa untuk memimpin proyek-proyek sosial yang berfokus pada masalah sosial dan kemanusiaan, sehingga mereka dapat merasakan dampak positif dari karakter dan integritas. *83. Pengenalan pemecahan masalah etis, mengajarkan siswa tentang pemecahan masalah etis, termasuk pemikiran kritis dan pertimbangan moral dalam menghadapi dilema. *84. Program penciptaan hubungan yang sehat, menyelenggarakan program yang mendukung pembentukan hubungan sehat, termasuk persahabatan yang didasarkan pada rasa hormat dan kejujuran. *85. Proyek penghargaan,
Mengadakan proyek yang memungkinkan siswa untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi positif pada masyarakat. *86. Simulasi etika, melakukan simulasi yang menghadirkan siswa pada situasi-situasi nyata di mana mereka harus membuat keputusan etis. *87. Mendukung inisiatif siswa, memberikan dukungan kepada siswa yang ingin memulai inisiatif karakter dan integritas mereka sendiri, seperti kampanye sadar etika. *88. Kerja sama dengan perusahaan, menyusun kerjasama dengan perusahaan dan organisasi untuk memberikan pelatihan dan pengalaman praktik yang berfokus pada karakter. *89. Program kesadaran diri, mengintegrasikan program kesadaran diri yang membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka dengan sehat. *90. Pertunjukan seni karakter, menggunakan pertunjukan seni seperti musik, tari, dan seni rupa untuk menyampaikan pesan karakter dan integritas. Pendekatan ini dapat membantu memperkuat program pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. Kombinasi berbagai strategi akan memungkinkan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter siswa dengan lebih baik. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *91. Penguatan kebijakan sekolah, menguatkan kebijakan sekolah yang mendukung karakter dan integritas, serta memberlakukan konsekuensi yang jelas untuk pelanggaran etika. *92. Forum diskusi etika, mengadakan forum diskusi etika rutin di sekolah, di mana siswa dapat berbicara tentang isu-isu etika dan karakter yang relevan bagi mereka. *93. Pelatihan resiliensi, memberikan pelatihan tentang resiliensi dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan dengan karakter yang kuat. *94. Materi kurikulum khusus, mengintegrasikan materi kurikulum khusus yang mengajarkan etika, moral, dan karakter dalam mata pelajaran yang ada. *95. Pengembangan sumber daya manusia, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia sekolah, termasuk guru, karyawan, dan staf pendidikan, dalam pendidikan karakter. *96. Pelibatan masyarakat, melibatkan komunitas dan orang tua dalam pembentukan program pendidikan karakter dan integritas, serta mendapatkan masukan dari mereka. *97. Sarana penilaian karakter, mengembangkan alat penilaian karakter yang membantu siswa dan guru melihat kemajuan dalam pengembangan karakter. *98. Program rujukan dan konseling, menyediakan program rujukan dan konseling untuk siswa yang membutuhkan dukungan ekstra dalam mengatasi masalah karakter dan integritas. *99. Advokasi siswa, memberikan siswa peluang untuk menjadi advokat karakter dan integritas di sekolah, membantu merancang program-program dan kebijakan yang mendukung nilai-nilai tersebut. *100. Evaluasi berkelanjutan, terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program pendidikan karakter dan menyesuaikan strategi berdasarkan temuan evaluasi. Pendekatan dan strategi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. Pendidikan karakter dan integritas adalah perjalanan panjang, dan dengan komitmen dan upaya bersama, sekolah dapat mencapai hasil yang positif dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. 29/10 pukul 10.56 Fatoni INSTITUTE. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *101. Program penanaman nilai melalui olahraga, menerapkan program olahraga yang mendukung nilai-nilai karakter seperti kerjasama, kejujuran, dan semangat kompetitif yang sehat. *102. Proyek karakter yang melibatkan kreativitas, menggabungkan unsur kreativitas, seperti seni, musik, dan menulis, dalam proyek karakter yang memungkinkan siswa mengekspresikan nilai-nilai karakter dengan cara yang berbeda. *103. Mengintegrasikan perspektif multikultural, menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dan agama dalam pengembangan karakter siswa,
dengan mengeksplorasi nilai-nilai bersama dari berbagai latar belakang. **104. Penggunaan teknologi untuk pendidikan karakter, memanfaatkan platform dan aplikasi pendidikan karakter yang memungkinkan siswa untuk belajar dan berlatih nilai-nilai karakter melalui permainan dan aktivitas interaktif. *105. Program penanaman karakter berbasis alam, mengorganisir perjalanan pendidikan alam yang memungkinkan siswa memahami nilai-nilai lingkungan, kerjasama, dan keberlanjutan. *106. Mendukung kepemimpinan siswa, mendorong siswa untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program karakter di sekolah. *107. Rencana pengembangan karakter, membantu siswa merencanakan langkah-langkah pengembangan karakter pribadi mereka, dengan tujuan membangun karakter yang lebih baik. *108. Penggunaan metode kasus, menggunakan studi kasus etika dan situasi moral yang realistis untuk memungkinkan siswa berlatih mengambil keputusan yang etis. *109. Pengembangan buku pedoman karakter, mengembangkan buku pedoman karakter yang menjadi panduan bagi siswa dan guru dalam menjalani kehidupan berlandaskan karakter yang baik. *110. Kerja sama dengan orang tua, membentuk komite karakter yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa dalam mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan karakter. Pendekatan dan strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang kuat dalam mendukung perkembangan karakter dan integritas siswa di tingkat SMP. Pendekatan yang beragam dan terus-menerus akan membantu memastikan bahwa pendidikan karakter adalah bagian integral dari pengalaman pendidikan siswa. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *111. Penggunaan teknologi dalam evaluasi, memanfaatkan teknologi untuk melakukan evaluasi karakter dan integritas siswa, sehingga proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. *112. Pelatihan etika online, menyediakan kursus atau pelatihan etika online yang dapat diakses oleh siswa di luar jam sekolah. *113. Program penanaman karakter tematis, mengorganisir program penanaman karakter tematis di mana berbagai aspek karakter dan integritas ditekankan dalam berbagai acara dan kegiatan sekolah. *114. Penggunaan konselor karakter, memiliki konselor atau staf yang khusus bertanggung jawab atas pendidikan karakter dan integritas siswa. *115. Mentoring antar siswa, mendorong hubungan mentoring antara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda, di mana siswa yang lebih tua memberikan contoh dan mendukung pengembangan karakter siswa yang lebih muda. *116. Program karakter berkelanjutan, memastikan bahwa program pendidikan karakter adalah upaya berkelanjutan yang diterapkan sepanjang tahun ajaran, bukan hanya sebagai kegiatan sekali-sekali. *117. Peran model, mengidentifikasi peran model di masyarakat yang mewakili karakter dan integritas yang baik, dan mengundang mereka untuk berbicara di sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan karakter. *118. Mendokumentasikan kisah sukses, mengumpulkan dan mendokumentasikan kisah sukses siswa yang telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka. *119. Menekankan keberagaman karakter, mengajarkan siswa untuk menghargai dan merayakan keberagaman karakter yang ada dalam komunitas mereka. *120. Penghargaan berkelanjutan, menerapkan sistem penghargaan berkelanjutan yang menghargai siswa yang secara konsisten menunjukkan karakter yang baik. Pendekatan dan strategi ini dapat menjadi tambahan yang berharga dalam mengembangkan program pendidikan karakter dan integritas di tingkat SMP. Dengan pendekatan yang komprehensif dan beragam, sekolah dapat membantu siswa menjadi individu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan integritas tinggi. Tentu, mari kita lanjutkan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *121. Evaluasi dampak jangka panjang, melakukan evaluasi dampak jangka panjang dari program pendidikan karakter dan integritas,
yang mencakup pemantauan perkembangan karakter siswa hingga setelah mereka lulus dari sekolah. **122. Kegiatan sosial karakter, mengadakan kegiatan sosial yang berfokus pada karakter, seperti acara amal, kampanye kebaikan, atau kunjungan ke panti asuhan, untuk mengembangkan empati dan kepedulian sosial. *123. Penanaman kreativitas, mendorong kreativitas siswa dalam merancang proyek karakter mereka sendiri, sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam pengembangan karakter. *124. Pelibatan alumni, melibatkan alumni sekolah yang berhasil dalam program pendidikan karakter sebagai pembicara atau mentor bagi siswa saat ini. *125. Memanfaatkan literatur dan cerita, menggunakan literatur, cerita pendek, dan novel yang mengandung pesan karakter dalam kurikulum literasi. *126. Program kecerdasan emosional, memberikan pelatihan dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa, sehingga mereka dapat mengelola emosi dan hubungan sosial dengan baik. *127. Kampanye kesadaran karakter, melakukan kampanye kesadaran karakter yang mengajak seluruh komunitas sekolah untuk terlibat aktif dalam mempromosikan karakter yang baik. *128. Pertukaran pelajar, mengatur pertukaran pelajar dengan sekolah lain atau komunitas yang berbeda untuk memahami perbedaan budaya dan nilai-nilai karakter. *129. Pelibatan profesional etika, mendatangkan profesional atau ahli etika untuk memberikan ceramah dan lokakarya tentang pentingnya etika dalam berbagai profesi. *130. Mengintegrasikan kreativitas, mengintegrasikan kreativitas siswa dalam merancang poster, karya seni, atau proyek visual yang mengekspresikan nilai-nilai karakter. Pendekatan ini memberikan lebih banyak alat dan metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan karakter dan integritas yang efektif di tingkat SMP. Dengan keragaman pendekatan ini, sekolah dapat memastikan bahwa nilai-nilai karakter dan integritas menjadi bagian integral pendidikan siswa. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *131. Melibatkan para penyandang disabilitas, memasukkan pendidikan karakter tentang inklusi, empati, dan dukungan kepada penyandang disabilitas, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman. *132. Program kesadaran sosial, menyelenggarakan program kesadaran sosial yang membantu siswa memahami isu-isu sosial dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan positif. *133. Pembinaan dalam pemecahan konflik, mengadakan pelatihan pemecahan konflik yang membantu siswa mengatasi perselisihan dan konflik dengan cara yang konstruktif. *134. Program karakter untuk orang tua, menyelenggarakan program pendidikan karakter untuk orang tua, yang membantu mereka mendukung pengembangan karakter anak-anak mereka. *135. Rencana tindakan karakter, mengembangkan rencana tindakan karakter pribadi yang membantu siswa mengidentifikasi area-area di mana mereka ingin meningkatkan karakter mereka dan merencanakan tindakan konkret. *136. Kolaborasi lintas mata pelajaran, menggalang kerjasama antara guru mata pelajaran yang berbeda dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum lintas mata pelajaran. *137. Program pembinaan karakter dalam olahraga, mendorong pendidikan karakter dalam olahraga dan kegiatan fisik, dengan fokus pada semangat olahraga yang fair play dan etis. *138. Pembinaan karakter dalam kurikulum agama, memanfaatkan mata pelajaran agama atau etika untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang karakter dan nilai-nilai moral. *139. Menekankan pelayanan sosial, memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam proyek pelayanan sosial di komunitas mereka, yang melibatkan nilai-nilai karakter seperti kepedulian dan tanggung jawab. *140. Pertukaran dengan komunitas lokal, mengorganisir pertukaran siswa dengan anggota komunitas lokal, termasuk pekerja sosial,
petani, atau pekerja lain yang dapat berbagi pengalaman mereka dan nilai-nilai karakter. Pendekatan dan strategi ini semakin memperkaya program pendidikan karakter dan integritas di sekolah. Dengan beragam pendekatan ini, sekolah dapat memberikan pendidikan yang holistik yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada perkembangan karakter dan integritas siswa. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. **141. Pelibatan dalam proyek berkelanjutan, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek karakter yang berkelanjutan, seperti program penghijauan, kampanye anti perundungan, atau program sosial. *142. Penggunaan game edukasi karakter, memanfaatkan game pendidikan yang didesain khusus untuk mengajarkan nilai-nilai karakter, etika, dan resolusi konflik. *143. Kompetisi etika, mengadakan kompetisi di antara siswa yang menguji pemahaman mereka tentang etika dan karakter. *144. Program pembelajaran seumur hidup, mendorong konsep pembelajaran karakter yang berlanjut sepanjang hidup, sehingga siswa terus mengembangkan karakter mereka bahkan setelah lulus. *145. Kerja sama dengan institusi budaya, bekerja sama dengan museum, galeri seni, atau institusi budaya lain untuk membawa siswa dalam pengalaman yang mengasah karakter mereka. *146. Program pengenalan karakter, menyelenggarakan program pengenalan karakter untuk siswa baru yang membantu mereka memahami nilai-nilai karakter sekolah dan komunitas. *147. Penekanan pada kepemimpinan yang berlandaskan karakter, menyediakan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada karakter dan integritas, sehingga siswa dapat menjadi pemimpin yang etis. *148. Mendokumentasikan proses karakter, meminta siswa untuk mendokumentasikan perjalanan pengembangan karakter mereka, entah melalui jurnal, catatan, atau proyek seni. *149. Program penghargaan karakter, mengadakan program penghargaan karakter yang menghargai siswa yang telah menunjukkan karakter yang kuat dan integritas. *150. Penguatan etika dalam penilaian, mencerminkan nilai-nilai karakter dalam proses penilaian siswa, sehingga karakter juga menjadi bagian penting dalam penilaian akademik. Dengan melibatkan siswa dalam beragam aktivitas dan pendekatan yang mendukung pengembangan karakter dan integritas, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mempromosikan nilai-nilai positif dan membantu siswa tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik dan bertanggung jawab. 29/10 pukul 11 Fatoni INSTITUTE. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *151. Melibatkan profesional etika, mengundang etisiawan, ahli etika, atau profesional dalam bidang yang berkaitan dengan karakter dan integritas untuk memberikan ceramah dan lokakarya di sekolah. *152. Program magang dan praktek karakter, menyediakan peluang magang atau praktek karakter di berbagai lingkungan profesional, yang memungkinkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam dunia nyata. *153. Membentuk klub karakter, mendirikan klub karakter di sekolah yang mengadakan pertemuan reguler untuk membahas isu-isu karakter, serta melibatkan siswa dalam proyek-proyek karakter. *154. Pelatihan kesadaran diri, mengajarkan siswa keterampilan kesadaran diri, yang membantu mereka memahami perasaan, nilai-nilai, dan sikap mereka. *155. Kegiatan pelayanan masyarakat berkala, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat secara berkala, sehingga mereka dapat mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. *156. Pembinaan dalam etika penelitian, melatih siswa dalam etika penelitian, yang mencakup integritas akademik dan kewajiban terhadap sumber daya informasi. *157. Kampanye anti-bullying, mengorganisir kampanye anti-perundungan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan hormat. *158.
Mengadakan pameran karakter, ***. Menyelenggarakan pameran karakter yang menampilkan proyek-proyek siswa terkait karakter dan integritas. ***159. Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar, ***. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan luar, seperti lembaga pendidikan karakter dan universitas, dalam pengembangan program karakter. ***160. Menggunakan pendekatan PBL Problem Based Learning ***. Mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan siswa mengatasi dilema moral dan etika melalui pembelajaran kontekstual. Dengan melibatkan siswa dalam beragam kegiatan dan pendekatan yang mendukung pengembangan karakter dan integritas, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih seimbang dan holistik, yang menghasilkan individu yang berkarakter baik dan bertanggung jawab. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. ***161. Program keterampilan kehidupan, ***. Menyediakan program keterampilan kehidupan yang mencakup aspek-aspek karakter seperti manajemen waktu, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. ***162. Penggunaan permainan peran, ***. Menggunakan permainan peran atau dramatisasi untuk membantu siswa memahami implikasi tindakan karakter yang baik atau buruk. ***163. Penyuluhan etika profesi, ***. Mengundang profesional dari berbagai profesi untuk memberikan wawasan tentang etika dan karakter dalam dunia kerja. ***164. Program perencanaan karir, ***. Menyelenggarakan program perencanaan karir yang membantu siswa memahami hubungan antara karakter dan pilihan karir. ***165. Kegiatan karakter sehari-hari, ***. Mendorong siswa untuk mengidentifikasi peluang sehari-hari untuk mengaktualisasikan karakter dan integritas mereka. ***166. Memahami hak asasi manusia, ***. Mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan pentingnya karakter dalam menghormati hak-hak tersebut. ***167. Evaluasi diri, ***. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri secara teratur dan merenungkan bagaimana mereka telah menerapkan karakter dalam tindakan sehari-hari. ***168. Memanfaatkan teknologi dalam diskusi karakter, ***. Membuat platform daring atau aplikasi untuk mendiskusikan nilai-nilai karakter, memungkinkan siswa berpartisipasi dalam diskusi dan refleksi karakter. ***169. Program kecerdasan sosial, ***. Memberikan pelatihan dalam pengembangan kecerdasan sosial, yang melibatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara positif. ***170. Kerja sama dengan organisasi karakter, ***. Berkolaborasi dengan organisasi dan yayasan yang berfokus pada pendidikan karakter dan integritas. Dengan beragam pendekatan dan strategi ini, sekolah dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang mencakup pengembangan karakter dan integritas siswa di berbagai aspek kehidupan mereka. Ini membantu menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai karakter yang kuat. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. ***171. Meningkatkan keterampilan kritis, ***. Mengintegrasikan pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum, sehingga siswa dapat secara kritis menilai nilai-nilai karakter dalam konteks yang berbeda. ***172. Menyelenggarakan kelas diskusi etika, ***. Mengadakan kelas diskusi khusus yang membahas isu-isu etika dan karakter, memberi siswa kesempatan untuk berbicara dan mendalami pemahaman mereka. ***173. Menggunakan cerita inspiratif, ***. Menggunakan cerita dan kisah inspiratif yang menggambarkan karakter yang kuat sebagai contoh bagi siswa. ***174. Program kerjasama internasional, ***. Mengembangkan program kerjasama internasional dengan sekolah dari berbagai negara untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya dan karakter. ***175. Menekankan penyadaran diri, ***. Mendorong siswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri melalui jurnal pribadi dan refleksi karakter. ***176. Penghargaan karakter bulanan, ***. Mengadakan penghargaan bulanan untuk siswa yang telah menunjukkan karakter yang kuat selama bulan tersebut.
Asteris 177. Mendeklarasikan kode etik sekolah, bersama-sama dengan siswa, guru, dan staf sekolah, mendeklarasikan kode etik atau manifesto karakter sekolah yang diikuti oleh seluruh komunitas sekolah. Asteris 178. Program menulis karakter, mengadakan program menulis karakter di mana siswa dapat mengungkapkan nilai-nilai karakter dalam esai, puisi, atau karya tulis lainnya. Asteris 179. Mengintegrasikan seni dalam pendidikan karakter, menggunakan seni rupa, drama, dan musik sebagai cara ekspresi siswa dalam mengembangkan karakter mereka. Asteris 180. Mendokumentasikan perkembangan karakter, memungkinkan siswa untuk menyusun portofolio karakter mereka yang mencerminkan perjalanan mereka dalam pengembangan karakter. Dengan beragam pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan program pendidikan karakter yang lebih kuat dan komprehensif. Ini akan membantu siswa memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai karakter dan integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. Asteris 181. Program dampak sosial, mendorong siswa untuk merancang dan mengimplementasikan program dampak sosial yang berkaitan dengan isu-isu karakter dan integritas di komunitas mereka. Asteris 182. Forum Etika Siswa, mengadakan forum etika yang dipimpin oleh siswa, di mana mereka dapat berbicara tentang isu-isu karakter dan memberikan masukan tentang bagaimana meningkatkan nilai-nilai karakter di sekolah. Asteris 183. Pelatihan konflik dalam kelas, mengintegrasikan pelatihan konflik dalam kurikulum, yang membantu siswa memahami dan mengatasi konflik dengan cara yang etis. Asteris 184. Program magang etika, menyelenggarakan program magang yang fokus pada etika di berbagai lingkungan profesional, seperti rumah sakit, firma hukum, atau perusahaan. Asteris 185. Menyelenggarakan Hari Karakter, mengadakan hari khusus dalam tahun ajaran yang didedikasikan untuk pemahaman dan pengembangan karakter. Asteris 186. Kemitraan dengan keluarga, mendorong kerjasama yang erat antara sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai karakter diterapkan konsisten di rumah dan sekolah. Asteris 187. Program seni pertunjukan karakter, mengadakan pertunjukan seni yang menggambarkan nilai-nilai karakter dan integritas melalui drama, tari, atau musik. Asteris 188. Pelatihan etika dalam teknologi, mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi, khususnya media sosial, dan bagaimana karakter terlibat dalam perilaku online. Asteris 189. Penanaman rasa tanggung jawab sosial, membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, termasuk dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi pada kebaikan umum. Asteris 190. Evaluasi diri karakter, mendorong siswa untuk secara teratur mengevaluasi diri mereka dalam hal karakter dan merencanakan perbaikan yang diperlukan. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan integritas siswa secara holistik. Pendidikan karakter yang kuat membantu mempersiapkan generasi yang memiliki nilai-nilai karakter yang kokoh dan berperan positif dalam masyarakat. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. Asteris 191. Pelibatan dalam proyek global, memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek global yang memungkinkan mereka memahami isu-isu karakter dalam konteks global. Asteris 192. Program pengembangan kepemimpinan karakter, menyelenggarakan program pengembangan kepemimpinan yang berlandaskan karakter, yang membantu siswa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Asteris 193. Pelatihan pemberdayaan diri, memberikan pelatihan pemberdayaan diri yang membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka dengan positif. Asteris 194. Menerapkan prinsip keberlanjutan, mendorong pemahaman siswa tentang prinsip keberlanjutan dan bagaimana karakter dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.
*195. Kurikulum sosial karakter, mengintegrasikan kurikulum karakter yang terstruktur dan komprehensif dalam mata pelajaran seperti sejarah, sains, dan bahasa. *196. Penggunaan mentor karakter, mengadakan program mentoring karakter, di mana siswa mendapat bimbingan dari mentor yang lebih tua dalam pengembangan karakter. *197. Proyek kolaboratif karakter, mengadakan proyek kolaboratif antar kelas yang mengharuskan siswa bekerja sama untuk mengatasi masalah karakter. *198. Kompetisi penulisan etika, mengadakan kompetisi penulisan etika di sekolah, yang mendorong siswa untuk mengekspresikan pemikiran mereka tentang karakter dalam tulisan. *199. Diskusi orang tua siswa, menyelenggarakan forum diskusi antara orang tua dan siswa tentang isu-isu karakter dan integritas dalam pendidikan. *200. Program kesadaran kebudayaan, mendorong pemahaman siswa tentang berbagai budaya dan nilai-nilai karakter yang mungkin berbeda dalam budaya yang berbeda. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan pendidikan karakter yang lebih mendalam, melibatkan siswa dalam proses pembentukan karakter mereka, dan membantu mereka menjadi individu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan bermakna dalam masyarakat. 29/10 pukul 11:08 Fatoni INSTITUTE, tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *201. Proyek konservasi lingkungan, mengorganisir proyek konservasi lingkungan yang melibatkan siswa dalam pelestarian alam dan pemahaman nilai-nilai karakter yang berkaitan. *202. Program pemahaman multikultural, mengintegrasikan program pemahaman multikultural yang membantu siswa menghargai dan merayakan perbedaan budaya dalam masyarakat global. *203. Pelibatan dalam proyek kemanusiaan, memberikan siswa peluang untuk terlibat dalam proyek kemanusiaan dan pekerjaan sukarela yang mengasah karakter. *204. Kegiatan refleksi karakter, mengadakan kegiatan refleksi karakter secara rutin, di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan karakter. *205. Program kewirausahaan sosial, mendukung program kewirausahaan sosial yang membantu siswa mengembangkan karakter kepemimpinan dan kewirausahaan. *206. Seminar etika, mengadakan seminar dan lokakarya etika yang mendalam tentang isu-isu karakter dan etika yang relevan. *207. Mentoring karakter antar siswa, mendorong hubungan mentoring karakter antara siswa yang lebih tua dan lebih muda, di mana nilai-nilai karakter dapat diajarkan dan dipraktikkan. *208. Penanaman rasa keadilan, mengajarkan siswa tentang rasa keadilan dan cara mengatasi ketidaksetaraan sosial. *209. Program penerimaan karakter, mengadakan program penerimaan karakter untuk siswa baru yang membantu mereka merasa selamat dan diterima di komunitas sekolah. *210. Evaluasi dampak karakter, melakukan evaluasi dampak karakter secara teratur untuk mengukur perkembangan karakter siswa dan efektivitas program pendidikan karakter. Dengan berbagai pendekatan ini, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat dan integritas yang mendalam. Pendidikan karakter yang kuat adalah landasan yang kuat bagi keberhasilan pribadi dan kontribusi positif siswa dalam masyarakat. Tentu, mari kita teruskan dengan beberapa pendekatan dan strategi tambahan. *221. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam proyek matematika, mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan karakter dalam proyek matematika, yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang masalah moral. *222. Pelibatan dalam proyek kelestarian alam, mengorganisir proyek kelestarian alam yang melibatkan siswa dalam merawat lingkungan sekitar mereka dan mempraktikkan nilai-nilai karakter terkait lingkungan. *223. Program kreativitas karakter, mendorong siswa untuk